Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Darmawan, NPM C1B018152. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi. Yang pertama yaitu pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor maupun impor dan utang luar negeri. Ciri-ciri pasar uang. 1. Menekankan pemenuhan dana jangka pendek. 2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Dan selanjutnya yaitu tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. 1. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. 2. Yaitu memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang atau uang tunai. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. 4. Sedang mengalami kalah clearing. Dari pihak yang menanamkan dana atau modal, tujuannya yaitu pertama memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Selanjutnya, materi pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut dapat berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, serta surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan mengenai arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan efek serta penawaran umum, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Dan selanjutnya itu peran pasar modal. Dalam perekonomian di Indonesia, capital market memiliki beberapa peran penting di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. 2. Yaitu memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. 3. Yaitu memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi. 4. Yaitu memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan pasar modal. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 2. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya. Fungsi dari pasar modal. Yang pertama itu menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh capital market. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan pada pihak pembeli. Dan sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Dan yang terakhir yaitu sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat menjadi pemicu munculnya berkembangnya industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Materi selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian,
Yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung jawab mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tanggung jawab karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pihak-pihak yang disebut sebagai pelaku asuransi yang terdiri dari yang pertama itu nasabah, yaitu orang atau badan yang mengalihkan atau transfer risiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua itu perusahaan perasuransian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan lain-lain. Yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan untuk menciptakan usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang sekaligus mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Dan materi terakhir yaitu valuta asing. Valuta asing atau seringkali disebut dengan falas merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Seringkali valuta asing yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Tujuan valuta asing atau falas. Terdapat tujuan dijalankannya valuta asing, yakni yang pertama yaitu sebagai transaksi pembayaran, yang kedua yaitu untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga yaitu dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat yaitu memperoleh keuntungan, yang kelima yaitu untuk pemagaraan resiko, dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan belanja. Fungsi valuta asing. Yang pertama itu sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antar satu negara dengan negara lain. Yang kedua itu sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada utang dari satu negara ke negara lain. Yang keempat itu sebagai pengendali kurs mata uang. Kelima itu sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Karena valuta asing dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar valuta asing. Jenis-jenis valuta asing. Berdasarkan jenisnya, valuta asing dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu valuta asing fisik, yaitu valuta asing fisik adalah uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Yang kedua itu valuta asing non fisik. Valuta asing non fisik adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lainnya. Seperti contoh yaitu cek, wesel, traveler, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh kurs valuta asing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan harga dari barang ekspor. Yang ketiga yaitu terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat yaitu perubahan dalam tingkat bunga. Yang kelima itu perkembangan teknologi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.